Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 4 SD tentang bangun datar ya. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai hubungan antar garis. Sebelum kita mengetahui atau belajar tentang hubungan antar garis, kita cari tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan garis. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Coba kita lihat gambar-gambar berikut ini ya. Nah, ini ada gambar yang pertama. Di sini kita akan membuat ya titik-titik yang seperti ini ya. Titik yang satu dengan titik yang lainnya masih ada jarak ya. Jadi masih agak berjauhan titik-titiknya. Ini kita belum melihat yang namanya garis di sini. Sekarang titik-titiknya kita buat lebih berdekatan ya. Kita lihat gambar yang kedua seperti ini. Apakah ini sudah terlihat seperti garis? Belum ya. Coba kita buat titik-titiknya semakin dekat lagi. Kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini ya sudah terlihat ya akan membentuk sebuah garis. Kalau kita menggambar titik-titiknya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan tambah banyak titik-titiknya akan membentuk yang namanya garis. Coba kita lihat gambar yang keempat. Nah, ini ya, kalau kita membuat titik-titiknya lebih dekat lagi akan terbentuk yang namanya garis. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Macam-macam garis. Yang pertama adalah ruas garis atau segmen garis. Adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Jadi kalau digambar akan tampak seperti ini. Ini adalah ruas garis AB atau segmen garis AB. Jadi di ujung-ujungnya ya, di ujung A dan ujung B itu dibatasi dengan titik. Ini kalau kita tulis ruas garis AB seperti ini ya. Jadi kita tulis huruf AB dengan huruf besar, lalu di atasnya ada garis. Ini namanya ruas garis AB. Ini adalah garis yang pertama ya, macam garis yang pertama. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Sehingga kita menggambar sinar garis itu seperti ini. Ya. Jadi salah satu ujungnya itu dibatasi dengan titik, satu ujungnya lagi dibatasi dengan anak panah. Ini kita tulis ya, sinar garis AB seperti ini. Tulis AB dengan huruf besar, lalu di atasnya ada garis ya, yang salah satu ujungnya adalah anak panah. Macam garis yang ketiga adalah garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas ya, sehingga akan digambar seperti ini. Jadi kedua ujungnya dibatasi oleh anak panah. Ujung A dibatasi oleh anak panah, ujung B juga dibatasi oleh anak panah. Kalau kita tulis seperti ini ya, garis lurus AB. Kita tulis AB dengan huruf besar, di atasnya ada garis ya yang dibatasi oleh anak panah. Itulah macam-macam garis yang kita pelajari ya. Ada ruas garis, sinar garis, dan garis lurus. Sekarang kita akan mencoba ya menjawab soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika. Ayo mencoba halaman 146. Berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan garis lurus dan tanda X yang bukan garis lurus. Kita lihat ya gambar-gambarnya. Ini gambar yang A, ini adalah garis lurus karena kedua ujungnya dibatasi oleh anak panah. Yang B, ini bukan garis lurus ya. Dari bentuk saja kelihatan, ini garisnya lengkung, tidak lurus. Jadi ini bukan garis lurus. Yang C, ini juga bukan garis lurus ya. Mengapa? Karena salah satu ujungnya dibatasi oleh titik. Ini adalah sinar garis ya. Ini bukan garis lurus. Yang D, apakah ini garis lurus? Betul ya, karena kedua ujungnya dibatasi oleh anak panah. Ini juga adalah garis lurus. Nomor 2, berilah nama pada jenis garis berikut. Apakah nama garis DC, XY, dan VW? Kita mulai dari garis DC ya. Kita lihat garis DC ini kedua ujungnya dibatasi oleh anak panah. Jadi bisa diperpanjang tanpa batas. Ini adalah garis lurus. Yang B ya, garis XY kedua ujungnya dibatasi oleh
titik ya, dibatasi oleh titik. Jadi ini adalah ruas garis atau segmen garis. Yang C ini garis VW. Salah satu ujungnya dibatasi oleh titik, ujung yang lain dibatasi oleh anak panah. Ini merupakan sinar garis. Nomor 3, sebutkan 5 contoh benda di sekitarmu yang berbentuk garis lurus. Kita jawab ya. Apa saja ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk garis lurus? Contohnya adalah rel kereta api, panjang dan lurus ya. Yang kedua adalah sisi buku. Nah, sisi buku juga lurus. Yang ketiga, penggaris ya. Yang berikutnya adalah pita. Pita juga lurus ya. Kalau kita bentangkan ya pitanya ya, jadi jangan digulung pitanya ya. Kalau kita bentangkan pitanya itu akan membentuk garis lurus. Berikutnya adalah sisi meja. Sisi meja juga merupakan garis lurus. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang apa yang dimaksud dengan garis, macam-macam garis ya, dan contoh-contoh garis lurus dalam kehidupan kita. Kalian dapat mengulangi kembali pelajaran kita hari ini bersama papa, mama, atau kakak kalian di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.